Hai guys, Sobat Art Trader Academy. Ada dari kalian yang ingin menjadi trader sukses, bahkan bisa trading for living? Dalam video ini akan kita bahas dengan jelas, pastinya agar bisa membantu kalian dalam mengkonsistenkan profit kalian di dunia trading. Kesuksesan seorang trader tidak hanya ditentukan dia bisa analisa teknikal maupun analisa fundamental saja, tapi salah satunya yang paling penting justru ditentukan oleh psikologi trading yang baik. Bagaimana psikologi trading yang baik? Oke, kita akan bahas beberapa poin penting agar emosi dan psikologi kita tetap terjaga dengan baik saat kita trading. Psikologi trading merupakan keadaan mental seorang trader ketika menjalankan trading plan ataupun strategi trading yang berpengaruh terhadap kesuksesan dari hasil tradingnya. Bagaimana cara melatih psikologi trading yang baik? Yang pertama yaitu benahi mindset kita. Mindset bukan untuk menjadi kaya secara instan. Mindset yang baik yaitu kita tidak akan cepat kaya dari trading, tapi dengan trading yang konsisten maka kekayaan kita bisa bertambah. Jadi jangan berharap besar kita dengan trading maka bisa kaya secara instan, tapi semua perlu proses. Jalani, nikmati, dan syukuri, itu akan membuat emosi dan psikologi kita menjadi lebih tenang. Dengan ketenangan hati dan pikiran, maka kita bisa menerapkan semua teknik dan jurus trading yang kita punya dengan baik. Kita juga harus berpikir bahwa cepat kaya dalam trading maka berarti resiko yang kita resikokan dalam tiap trade kita akan besar, dan mungkin pakai lot besar atau gajah. Oke, dengan lot gajah kita bisa cepat profit banyak, tapi perlu diingat bahwa kita juga bisa loss banyak dalam waktu yang singkat. Dalam dunia trading forex yang diperlukan yaitu profit walaupun sedikit tapi konsisten, maka lama-lama juga bisa menjadi banyak juga uang kita. Poin selanjutnya, untuk pemula jangan trading for living dulu. Banyak hal yang perlu dipelajari dulu untuk trader pemula agar bisa konsisten dalam tradingnya, baik psikologis maupun analisa teknikal maupun faktor lainnya. Trader pemula yang langsung bertujuan trading for living maka dia akan lebih tertekan secara psikologis karena tiap hari atau minggunya dia harus profit untuk mencukupi kehidupannya. Sedangkan dalam dunia trading tidak ada kemenangan yang sempurna, bahkan sekelas trader profesional pun pasti pernah mengalami loss atau rugi. Terus kalau dia loss maka emosinya akan tidak terkontrol dan itu membahayakan bagi kelangsungan tradingnya sendiri. Bisa-bisa dia akan balas dendam ke market, akan tetapi apa yang terjadi? Justru modalnya malah habis. Poin selanjutnya, mindset jadikan trading sebagai sampingan saja. Kondisi emosi dan psikologi kita akan lebih tenang jika kita punya penghasilan pokok, mungkin gaji kantor ataupun kita punya usaha lain seperti berdagang ataupun lainnya. Baru kita trading, itu akan sangat berdampak besar terhadap ketenangan emosi kita. Profit sedikit ataupun loss juga akan biasa saja karena kita masih punya pemasukan dari penghasilan pokok kita kerja. Untuk yang kedua yaitu money management. Ini berhubungan dengan modal, lot yang digunakan serta risk reward dalam kita melakukan trading. Dalam money management kita juga terkait dengan berapa risiko yang mampu kita tanggung dan berapa persen profit kita dalam satu kali trade. Untuk lebih aman, minimal risk reward yaitu 1:2. 1 itu yang kita resikokan dan 2 keuntungan kita. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada tabel berikut. Ini merupakan tabel risk dan reward ya, akan saya bahas sedikit. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video tentang risk dan reward di playlist ya. Untuk yang kita lingkari warna biru merupakan tabel win rate atau tingkat kemenangan kita ya. Ada 20%, 30%, 40% sampai dengan 60% ya. Jadi ibarat kalau kita entry 10 kali, kita win rate-nya 20%, berarti kita menang sebanyak 2 kali dan kita kalah sebanyak 8 kali. Begitu juga kalau kita win rate-nya 40, berarti tingkat kemenangan kita itu 4 kali ya. Kemudian angka kekalahan kita atau loss itu sebanyak 6 kali. Sedangkan untuk yang kita kotak ini merupakan risk maupun reward ya. Ada 1:1 maupun 1:2 dan selanjutnya ya. Jadi cara membacanya 1:1, seumpama kita resikokan $10 maka target profit kita $10 untuk 1:1. Kemudian untuk 1:2 apabila kita resikokan $10 maka target profit kita sebanyak $20 dan selanjutnya. Jadi begini teman-teman, kalau kita mempunyai 10 kali entry atau 10 kali trade ya, kita menggunakan risk reward 1:1 ya. Kita akan break even jika dari 10 kali tersebut kita
5 kali profit dan 5 kali loss, atau dengan win rate 50% kita sudah break even. Kalau dari risk reward 1/1 kita ingin profit, maka win rate kita harus 60%, atau dalam arti 6 kali kita harus profit, kemudian 4 kali kita loss, kita tetap akan profit ya kalau menggunakan risk reward 1/1. Kemudian untuk risk reward 1/2 itu win rate nya kalau kita ingin profit itu cukup 40% saja ya. Dari 10 kali entry berarti kita 4 kali profit, kemudian 6 kali berturut-turut kita loss, kita akan tetap profit ya. Kalau 1/2 itu win rate kita cukup 30% teman-teman ya, jadi lebih kecil lagi. Kalau 1/4 kita cukup win rate nya 20% saja, kita sudah break even ya, jadi modal kita tidak berkurang. Apalagi kalau kita menggunakan risk reward 1/5 ya, win rate kita 20% aja, dalam arti dari 10 kali entry atau trade kita profit sebanyak 2 kali, kemudian 8 kali berturut-turut loss, itu tidak masalah ya, kita tetap akan profit ya. Kita menggunakan win rate maupun risk reward berapapun, tapi yang terpenting harus seimbang antara win rate maupun risk reward, dan juga teknik yang kita gunakan harus sesuai sehingga kita akan merasa tenang saat melakukan trading. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap emosi kita. Jadi apapun keputusan kita itu dipengaruhi oleh emosi kita. Jangan lupa teman-teman, nanti silakan lihat di video risk dan reward, karena disitu saya akan kupas tuntas ya bagaimana teknik yang profitable dengan win rate tertentu dan risk reward tertentu. Itu akan memengaruhi kelangsungan kita dalam bertrading sehingga bisa menghasilkan profit yang konsisten. Tadi kita sudah bahas yang pertama yaitu mindset, yang kedua yaitu money management, untuk yang ketiga yaitu atur waktu trading kita. Perlu diketahui bahwa untuk waktu trading itu dibagi menjadi 3 sesi ya, yaitu sesi Asia itu terdiri dari sesi Tokyo dan Sydney, itu dimulai jam 3 pagi sampai jam 16 sore. Kemudian sesi London atau Eropa dimulai jam 15 sore sampai jam 23 malam. Kemudian untuk waktu sesi New York atau Amerika itu dimulai jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Dengan mengetahui 3 waktu sesi trading tersebut, kita bisa menyesuaikan waktu kita. Kita bisa trading kapan sehingga tidak mengganggu waktu kerja kita. Untuk yang keempat yaitu sabar dan disiplin. Dalam trading 20% itu teknikal, dari persiapan segala sesuatunya sampai kita entry, dan 80% nya kita menunggu. Disiplin yaitu disiplin tentang teknik, disiplin risk reward, disiplin lot yang kita gunakan. Jika kita punya satu teknik yang sudah teruji lama dan menghasilkan profit, maka kita cukup pakai teknik itu saja, tidak perlu ganti-ganti teknik yang lain. Yang terakhir, yang kelima, yaitu pakai uang dingin. Artinya modal yang kita pakai untuk trading itu tidak menggunakan uang panas atau uang yang penting, seperti untuk belanja, uang untuk pendidikan, uang untuk keperluan sehari-hari. Gunakan uang yang tidak dipakai atau uang tabungan kita maksimal 10% saja dari uang yang kita punya, sehingga kalaupun 10% yang untuk modal trading itu hilang, kita akan tetap tenang dan tidak panik, dan kehidupan kita akan tetap berjalan dengan baik. Sekiranya begitu ya teman-teman, cara melatih psikologi trading yang tenang. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam profit doara bersama Art Trader Academy.